Oke sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kusnadi Al-Ghazwa. Dan dalam video kali ini saya akan membahas hal unik dan menarik yang jarang teman-teman ketahui, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar atau kuliah ke Maroko. Mungkin selama ini kita sering mendengar tentang beasiswa di Maroko, namun apakah teman-teman tahu bahwa fakta di balik beasiswa itu banyak hal-hal yang sebetulnya kita sendiri belum tahu seperti apa realitasnya dan baru kita ketahui ketika sampai di Maroko. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah di Maroko wajib menonton video ini sampai selesai biar teman-teman punya gambaran, punya pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengikuti tes beasiswa ke Maroko. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh teman-teman saya yang memiliki banyak pengalaman selama kuliah di Maroko. Oke, jadi saya akan memperkenalkan teman saya yang sebelah kanan dulu, namanya Taqiyuddin. Ini beliau punya pengalaman yang banyak banget selama kuliah di Maroko, jadi nanti bakal di-sharing ke teman-teman. Dan sudah cukup lama ya beliau ya di Maroko. Udah berapa tahun, Kang? Sekarang tahun ke-7. Tahun ke-7? Ya. Amazing! Bayangin guys, sudah 7 tahun di sini. Dan selain Kang Taki yang sudah lama juga ya, ada juga teman kita yang sangat terkenal di Maroko, namanya Muhammad Al-Ghazali. Iya, jadi Ghazali udah berapa lama nih di sini? Sekarang jalan tahun keempat, Pak. Tahun keempat. Oke, jadi beliau ini sudah 4 tahun jalan di Maroko dan beliau ini sudah 7 tahun jalan di Maroko dan saya sendiri sudah 10 tahun, guys. Aduh. Sebenarnya lebih lama daripada beliau, daripada kita itu. Oke, jadi kita santai aja di sini karena kita akan bahas masalah-masalah yang sebetulnya pelik, tapi kita buat santai aja biar teman-teman dengerinnya juga enak ya, relax. Kita juga sambil minum kopi. Nih, ini di Maroko namanya nus-nus. Kalau ini apa namanya, Kang? Ini namanya Noir. Noir, Cafe Noir. Cafe Noir nih cafe hitam ya. Kalau ini nus-nus, nus itu setengah kafe dan setengah susu. Kalau Cafe Noir itu kalau di Indonesia espresso. Espresso. Jadi biasanya dikasih air sebotol air kecil nih ya, mini. Sama ini harganya berapa sekarang? 13 dirham kan ya? 13 dirhaman ya. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar berapa? 15.000 ya. 15 ribuan. 15 ribuan. Jadi secara umum jumlahnya itu berbeda ya, karena teman-teman yang pengen belajar ke Maroko itu bisa berangkat dari PBNU atau dari Kemenak. Yang dari Kemenak sendiri tiap bulannya mendapatkan beasiswa sekitar 700 dirham. Kemudian dari PBNU tiap bulannya itu sekitar 500 dirham. Ya, jadi buat teman-teman yang sudah lolos mengikuti tes beasiswa baik dari Kemenak maupun PBNU, mereka otomatis akan berangkat menuju ke Maroko sesuai dengan kampus yang mereka sudah tuju. Namun satu hal yang jarang teman-teman ketahui bahwa beasiswa tersebut ternyata tidak menyangkut biaya tiket pesawat. Itu pengalaman saya dan sama juga dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin Kang Taki juga ya? Ya seperti itu. Jadi tiket ditanggung sendiri, tidak include di termasuk beasiswa. Tidak termasuk ya? Iya. Mazal? Iya, jadi banyak orang yang menyangka tuh Bang, beasiswa itu tuh kayak di Saudi gitu, nyangkut seluruhnya gitu. Tiket lah, paspor lah, kehidupan segala macem. Ternyata itu ntar enggak gitu, dengan apa yang kita bayangkan tuh enggak. Oh, mungkin mereka gambarannya itu seperti di Saudi gitu Saudi. ya? Negara-negara lain. Negara-negara lain ya. Jadi ya seperti di Saudi kan beasiswanya full tuh ya. Full. Bahkan Jadi- ada tiket, dengar-dengar itu ada tiket per tahunnya itu. Per tahunnya Pulang, untuk pulang, iya. Temen saya juga ngomong begitu. Per Bang. tahun? Per tahun. Pulang. Pulang. Gila. Enak Kita banget kan ya. nggak seperti itu. Oke, betul sekali. Mungkin teman-teman gambaran besarnya seperti di Saudi ya, di mana beasiswa tersebut mengcover semuanya, baik mulai dari tiket berangkat, bahkan ada beasiswa yang digunakan untuk tiket pulang setiap setahun sekali ya. Dan ini sangat jauh berbeda dengan beasiswa yang kita dapatkan di Maroko, di mana kita berangkat pakai biaya sendiri dan ketika kita mau pulang juga harus biaya sendiri. Nah, itu yang teman-teman harus ketahui. Jadi tiket ditanggung sendiri. Selanjutnya yaitu biaya hidup di Maroko ternyata mahal dan lebih mahal dibandingkan biaya hidup seperti di Mesir. Nah, sekarang saya akan sharing tentang bagaimana biaya kehidupan di Maroko. Jadi sebelum saya sharing, pertama perlu teman-teman ketahui bahwa beasiswa yang kita dapatkan itu tidak mengcover semuanya. Jadi yang di cover itu seperti kuliah memang gratis, baik yang berangkat dari Kemenak atau PBNU semuanya gratis. Yang kedua,
uang saku. Uang saku itu nominalnya berbeda, yang dari PBNU itu mendapatkan sekitar 500 dirham per bulan, yang dari Kemenang itu sekitar 700 dirham per bulan. Nah, yang jadi permasalahan, uang tersebut itu sebetulnya sangat kurang ya untuk mengcover kebutuhan kita selama sehari-hari atau selama sebulan, meskipun kuliahnya gratis. Jadi hanya mendapatkan uang saku aja, sementara untuk tempat tinggal kita harus nyari sendiri. Ini yang jarang teman-teman ketahui ya. Kecuali yang tinggal di asrama ya, itu mereka bisa membayar lebih murah. Lebih murah lah. Tapi asrama yang disediakan oleh pihak kampus yang ada di tiap kota, khususnya di Kota Rabat, itu sangat terbatas. Jadi untung-untungan. Kecuali bagi mereka yang berangkat dari PBNU, mereka bisa tinggal di asrama yang sudah ada. Yayasan. Seperti apa kan? Yayasan. Ya, yayasan. Jadi sudah menyediakan kayak semacam rumah untuk delegasi, khususnya seperti yang PBNU. Dia itu udah nggak memikirkan untuk bayar, cuma ditanggung dari yayasan sendiri. Tapi yang harus kita garis bawain bang, ternyata tuh PBNU juga kan, termasuk saya kan juga kan dari beasiswa PBNU. Oh iya, lu dari PBNU ya? Saya dari PBNU. Jadi lu tinggal di Saya tinggal di asrama, alhamdulillah. Cuman oke. kakak saya yang perempuan tinggal itu dia karena pihak asrama saya ini jarang mungkin nggak ada kali ya kampus perempuan gitu. 1:1000 lah. Karena kakak saya ini jadinya mesti nyewa rumah apartemen lah. Ya kan kontrakan lah kalau menurut kita lah. Nah jadilah yang menyokong bewa rumah ini, yang tadinya uang ini 500 ini Bisa buat untuk keperluan bisa lainnya. untuk keperluan lainnya cukup nggak cukup, tapi karena kita punya rumah jadi ini kan otomatis kan rumah di sini kan mahal. Oh gila. Kalau boleh tahu berapa di per bulan nih sewa rumah di Casablanca? Kakak saya itu 3.000, belum listrik sama air. Guys, 3.000 dirham ya. Kalau dikurskan satu dirhamnya itu sekitar 1.400 atau 1.500. Jadi dikalikan aja ya. Mungkin kurang lebih sekitar 4,5 juta. Itu untuk sewa rumah. Itu belum listrik. Belum listrik air, belum air makanannya ya? kan. Belum makannya. Karena dia tinggal di kontrakan atau di apartemen kan, jadi kan harus makan sendiri. Oh, iya. Kan kalau saya kan tinggal di asrama kan, makan disiapin, listrik air nggak usah mikirin kan, jadi kita belajar. Karena memang disiapkan oleh yayasan. Betul, disiapin oleh dari yayasan dari pusatnya. Jadi artinya beasiswa yang didapatkan di per bulan kan 500 dirham. Itu berarti kurang ya malahan ya? Ya kan kalau secara hitung-hitungannya untuk bayar rumah sih sebenarnya kurang, Pak. Untuk bayar rumah aja kurang nih ya. Bayar rumah aja mungkin kurang. Ini buat teman-teman ya, khususnya cewek ya. Jadi karena memang tidak di semua kota itu menyediakan asrama bagi perempuan. Nah, konsekuensinya ketika mereka ingin tetap bertahan kuliah, mereka harus menyewa rumah sendiri, apartemen sendiri. Nah, ya kalau selain di kota Casablanca masih mending, harganya mungkin bisa lebih miring ya. Tapi yang kebetulan di Casablanca, ya itu tadi harganya sewanya saja per bulan itu sekitar 3.000 dirham. Oke, anggap aja ini satu rumah 3 orang ya. 3 orang atau 4 orang lah. Dibagi menjadi 1.000-an. 1.000-an. Nah, itu masih tetap kurang karena biasanya sebulan cuma 500. Ini adalah salah satu informasi yang sebetulnya wajib kalian ketahui sebelum kuliah ke Maroko, dan saya yakin jarang teman-teman yang membagikan informasi yang sebetulnya ini sangat penting ya bagi teman-teman yang pengen kuliah ke Maroko, biar kalian itu benar-benar mempertimbangkan sebelum berangkat ke Maroko. Oke, dan selanjutnya yaitu tentang makanan. Mungkin selama ini teman-teman jarang yang memiliki gambaran karena Maroko ini berada di negara yang sangat jauh, tepatnya di Afrika Utara. Jadi seperti apakah makanan yang ada di Maroko? Secara umum makanan di sini itu makanan pokoknya ya itu terbuat dari gandum. Jadi setiap hari mereka makan roti, dan mau tidak mau kita juga setiap harinya harus makan roti juga. Jadi kebiasaan kita yang setiap hari makan nasi harus digantikan dengan roti. Jadi untuk mensiasatinya, buat teman-teman yang pengen kuliah di Maroko, biar kita bisa bertahan dengan makanan yang ada di sini, kita bisa bawa bumbu-bumbu makanan dari Indonesia ya. Betul. Seperti apa biasanya kita jual? Kayak sambal terasi gitu kan, terus kecap, mungkin saus, bumbu jadi gitu bang nih. Jadi intinya semua makan itu nggak lepas dari roti, baik itu dicampur dengan daging, sayur dan lain sebagainya. Dan lidah kita itu bakalan kaget ketika pertama kali mencicipi rasa atau tes makanan di sini. Jadi butuh adaptasi yang cukup lama ya.
untuk mengantisipasi itu, jadi teman-teman sebelum berangkat ke sini harus bawa banyak bumbu ya, seperti tadi ada kecap, saus, sambal terasi, soto dan lain sebagainya. iya, ya, bumbu-bumbu yang sudah siap saji lah, soto, rendang dan lain sebagainya. Maroko merupakan salah satu negara yang dulunya adalah bekas jajahan Prancis. Jadi jangan kaget kalau teman-teman kesini ternyata Bahasa kedua itu Prancis. bahasa keduanya atau yang biasa digunakan di jalan-jalan atau di pasar-pasar itu Prancis. adalah bahasa Prancis, guys. Apalagi ngeliat kita orang asing kan, asing dia langsung ngomong tuh Prancis, kumpul tapi bunyi buat segala macam lah itulah. Apal itulah. Kan kalau kita kan terbalik nih. Kalau di negara kita kan kalau orang nanya boleh kan pakai bahasa Inggris. Ya kan bahasa dunia. Kalau di sini kan Prancis jadi kita bingung kan. Emang menarik sih kuliah di Maroko tuh menarik. Cuman ya gitulah. Dan fakta uniknya lagi, selain bahasa Prancis, ternyata Maroko juga kan memiliki bahasa dialek sendiri ya, namanya bahasa Darija. Dan ini juga ya salah satu bisa jadi salah satu culture shock yang ada di Maroko. Karena jujur saja bahasa Darija ini lebih sulit daripada bahasa Prancis maupun bahasa Arab ya. Dan sementara ketika kita berada di pasar ataupun di kuliah, kita dituntut untuk berkomunikasi dengan bahasa Darija juga kan. Banyak juga kan teman-teman yang Iya, banyak seperti itu. bicaranya lebih banyak menggunakan bahasa Darija daripada bahasa Arab. Nah, pengalaman Sandi sendiri gimana kan? Wah, sangat kaget karena mungkin dulu saya hanya sekedar mengenal bahasa Amiyah gitu. Bahasa Amiyah bahasa non resmi yang digunakan oleh bahasa Arab baik di negara manapun. Saya hanya tahu itu bahasa Amiyah Mesir karena mungkin saya pernah belajar di Indonesia, bahkan pernah tahu seperti itu. Begitu datang ke Maroko itu sangat beda jauh sehingga saya tidak bisa memahami itu. Tapi dengan berjalannya waktu dan adaptasi, ya alhamdulillah kita dapat memahami sedikit demi sedikit. Adapun pengalamannya ini mungkin seperti apa itu. Bahkan waktu kita berdialog, saya nggak tahu seperti itu. Yang penting saya itu jawaban punya dua, yaitu antara naam sama Lah. Amazing. Ya itulah. Memang awal begitu. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan kemudahan terutama dalam segi komunikasi, persiapkan bahasa lainnya selain bahasa Arab Fusha, yaitu bahasa Prancis yang memang bisa dipelajari di sana, dan yang kedua bahasa Darija. Kalau bahasa Darija ya mau nggak mau kita harus belajar di sini karena kita nggak bisa belajar di Indonesia. Jadi itulah salah satu keunikan ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang Maroko. Lalu bagaimana dengan kebiasaan masyarakat Marokonya? Nah ini juga wajib teman-teman tahu karena saya kira memang di sebuah negara pasti ada orang baik dan orang yang tidak baik atau orang jahat gitu ya. Tapi setidaknya dengan mengetahui karakter secara umum yang ada di Maroko, teman-teman bisa lebih hati-hati ketika sudah berada di Maroko. Mungkin dari teman-teman kan tadi pengalaman apa yang tidak enak? menurut saya itu apa ya? Mungkin janji. Itu janji. Iya. Mungkin kalau di Indonesia seperti apa tepat waktu. Ya kita berbicara realita saja seperti itu. Betul. Tepat waktu. Kalau semuanya kita mempunyai janji dengan teman, itu datang beberapa menit pun itu teman mesti kecewa seperti itu. Sedangkan di sini yang salah satu di antara culture shock kita semua. Makanya ada istilah, mungkin teman-teman yang saya di sini sudah tahu ada istilah namanya bukro, godan, daisabahi, insyaallah. Itu apa yang membuat kita itu berpikir ulang kembali seperti itu. Tapi alhamdulillah saya berpikir lagi bahwa hal ini membuat istilahnya kita lebih belajar lagi seperti itu. Ternyata tidak semuanya harus memahami orang itu sesuai dengan keinginan. Ya itulah janji orang-orang. Makanya orang Arab itu ya sesukanya dia gitu mau seperti itu. Berarti simpelnya lebih suka PHP-in gitu ya, bahasa milenialnya ya, Iya, PHP. seperti itu. Jadi tadi guys ada istilahnya godan, bukro, Daisabahi, insyaallah. insyaallah. Jadi ya siap-siap aja lah untuk sakit hati. Mungkin dari Gojal gimana Jal? Dulu pertama kali saya datang tuh mudir saya bang, mengasih kewejangan saya itu dia berpesan kepada saya jangan pernah sekali-sekali meminjamkan duit atau barang pada orang Maroko. Segitu orang Maroko yang ngomong. Apalagi kita ya kan, dia bukan orang sini. Kita kan jadi lebih hati-hati lagi. Betul. Orang Maroko aja udah wanti-wanti. Mungkin dia mudir dulu nih mudir saya atau guru saya pernah
punya pengalaman. Iya. Biar dia nggak pengalaman terulang kepada anak muridnya, mungkin dikasih jangan seperti itu pertama tidak. Jadi emang orang Maroko tuh apa ya, jeleknya tuh kalau udah punya barang tuh, kita minjem barang tuh jadi hak milik gitu. Banyak hal yang harus kita hati-hati ya ketika berinteraksi dengan orang-orang Maroko. Memang ada juga ya orang-orang baik juga banyak. Iya. Tapi ya itu tadi, kita harus lebih hati-hati karena ketika ketemu orang-orang seperti itu harus kita hindari. Dan kita ambil positifnya saja. iya, kita ambil yang positifnya aja kan ya. Sebetulnya ada juga ya pengalaman-pengalaman lainnya yang baik karena ketika kita bertemu orang baik juga baik banget. Jadi contoh simpelnya seperti tuan rumah apartemen saya itu orangnya baik banget. Jadi ketika ada kerusakan rumah juga dia yang bantu. Tapi ya ada juga tetangga yang bawel, rewel dan lain sebagainya. Ketika kita bersuara sedikit pun mereka akan marah-marah. Tapi sebaliknya ketika mereka melakukan sesuatu mereka tenang-tenang saja, kayak nggak punya beban. Kayak dosa gitu. Oke, dan selanjutnya yaitu administrasi. Jadi buat teman-teman mungkin mengira ketika sudah lolos beasiswa mereka bakalan diurus semuanya, tinggal belajar, duduk, tenang, santai. Enggak, guys. Jadi nyampe di sini gitu kita harus bakalan bolak-balik ke AMSI. Jadi AMSI ini adalah salah satu pusat administrasi yang ada di Kota Rabat. Jadi ya berkas kita yang sudah masuk kita harus urus sampai kita mendapatkan rukso atau surat tanda resmi dari pemerintah bahwa kita sudah terdaftar di salah satu kampus yang kita tuju. Dan ternyata proses administrasi di sini itu super lelet. Ya seperti tadi yang dibilang oleh Kang Tati, kalau kita tanya ya ke idarohnya atau ke kantornya kapan akan keluar, ya kalau nggak Khodan Insya Allah, Sabat, Bukroh, dan itu ternyata nyampe 3 bulan. Ya kadang kita waktunya habis di jalan ya buat ngurusin administrasi hal seperti itu, belum yang lainnya. Oke, dan terakhir yaitu transportasi ya. Jadi tidak semua mahasiswa yang kuliah di sini itu tempat tinggalnya dekat dengan kampus ya. Seperti saya, kampusnya kebetulan dekat sekitar 15 menit jalan kaki dari rumah, jadi tidak memerlukan biaya. Cuman dulu ketika S2 saya jauh kan di mana? Di Bedusik. Itu sekitar 3 jam pakai taksi kan. Bayangin aja ya. Jadi transportasi di sini itu mahal, bisa dibilang mahal. Kita bisa menggunakan bus, harganya 5 dirham. Cuman lama kan karena sering muter-muter dulu, berhenti kadang nyampe 1 jam, kadang kita telat kan, jadi biar cepat harus pakai taksi. Nah pakai taksi itu sekitar 20, kadang nyampe 25 dirham sekali berangkat. Kalau pulang pergi 50 kali seminggu seumpama 4 kali 200. Beasiswa kita berapa? Kadang nggak cukup. Mungkin ada pengalaman lainnya? Enggak sih, mau alhamdulillah ya, saya karena kampus saya deket, nggak perlu transportasi, cuma 15 menit lah sampai 20 menit lah dari kaki lah gitu, biar santai. Tapi yang bisa tuh kalau udah urus AMSI itu bang, butuh kereta pulang pergi, belum dari FES, yang dari kan AMSI itu kan kantor cuma di Rabat doang, kagak punya kantor cabang. Kalau punya kantor cabang mending lah. Di kota misalnya di Casablanca punya cabang di Casablanca, jadi kita dekat gitu ngurusnya. Jadi kalau misalnya orang di FES, orang yang kuliah di Uyun, di Marrakesh, di FES, ya kan bolak-balik itu berasa. Itu kan jaraknya jauh banget. Jauh. Jadi otomatis bakal butuh biaya banyak. Betul. Jadi artinya berarti akan banyak pengeluaran-pengeluaran di luar dari dugaan kan ya? Iya, seperti itu. Jadi sebetulnya beasiswa yang kita dapatkan per bulannya dibandingkan dengan pengeluaran yang kita keluarkan itu justru lebih banyak pengeluaran yang tak terduga kan ya? Benar. Iya. Seperti saya juga, saya tinggal di kota Casablanca, belajar di kota Rabat. Rabat. Jadi kita kalau ada pelajaran ya kita Harus berangkat. Baik itu pakai bis atau pakai kereta seperti itu. Berasa juga sih, lumayan ya. Bolak-balik kayak begitu bang ya. Duit kan. Jadi yang jelas pengalaman itu tadi ya, yang perlu digarisbawahi bahwa transportasi di sini itu termasuk mahal. Jadi kalau teman-teman kuliah di sini ya harus pandai-pandai untuk memanage keuangan masing-masing. Ya kalau seandainya tidak punya pemasukan sendiri, ya silakan Anda jawab sendiri ya, apakah siap untuk kuliah di sini atau lebih baik ditinggalkan karena beasiswanya tidak mencakup semuanya.
Oke sobat semuanya, saya kira sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menjadi wawasan, gambaran atau pertimbangan sebelum datang ke Maroko. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan minta Kang Taki dan Gozali untuk memberikan apa ya sepatah dua patah kata atau mungkin kesan-pesannya lebih tepatnya yang bisa mewakili selama Kang Taki dan Gozal kuliah di sini. Dari Kang Taki dulu. Oke. Bahwa fakta kehidupan itu nggak sesuai apa yang kalian pikirkan. Amazing. Jadi dari situ kita bisa belajar, dari kesabaran kalian bisa belajar. Mungkin kayak semacam kita orang Indonesia tiba di Maroko, berbeda dari budaya, berbeda dari bahasa dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa belajar, sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang. Luar Amazing. biasa. Ini sangat dalam sekali ya pesan kesannya. Sekarang Gozal gimana Zal? Idza kunta fil maghrib fala tastaghrib. Udah bang, cukup. Ya, jadi kalau kalian berada di negara Maghrib atau Maroko itu jangan kaget karena kita bakal menemukan banyak hal-hal di luar dugaan kita. Betul. Jadi antara ekspektasi dan realita itu sangat Berbeda. berbeda sekali. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Barangkali teman-teman memiliki pertanyaan lain seputar beasiswa atau kehidupan di Maroko atau pertanyaan lainnya tentang Maroko, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Salam dari Kota Casablanca, Maroko.